Halo semuanya, selamat datang di Epering Talk episode 2. Hey. Oke, kali ini kita kedatangan vokalis atau pelaku band Mindless Session. Adandi. Oke, Mang Dandi, kayaknya langsung aja ya. Oke. Sekarang Mang Dandi lagi sibuk ngapain nih? Sekarang daily activity, kesibukan ya ngantor, jadi bapak. Bukan jadi bapak-bapak. Kalau jadi bapak hari ini bisa kesini. Ya, kalau jadi bapak-bapak hari ini persiapan buat ke masjid. Oh, benar. Menjadi bapak-bapak lobaan. Sorangan. Nongkrongnya di kantor RW aja. Kesibukan paling ya agenda bareng Mindless tetap berjalan lah, itu aja. Oh iya. Gokil. Mang Dandi awal mula tertarik ngeband atau cinta musik tuh di tahun berapa sih, atau di umur berapa gitu? Dicekokin sama siapa? Oke. Kalau musik itu kenal musik itu mungkin di awal 2000-an, akhir 90-an deh kayaknya. Oh, Masih kecil banget gitu. Jadi Udah gini ya. segede gini nih, kecil banget. Pokoknya dari kecil itu orang tua itu khususnya bapak ya. Doi kan dulu ngoleksi kaset-kaset tuh. Oh, iya. Antar genre dari Ya. mulai the hitnya Bee Gees, Beatles sampai ke slow rock, hard rock, heavy metal pun dia konsumsi kayaknya gitu. Oh. Nah, jadi awal-awal itu kenal sama musik itu, jadi waktu SD sebelum berangkat sekolah itu, kalau seumuran sebaya aku dulu mungkin nontonnya Chuck John, SpongeBob SquarePants dan lain-lain. Kalau aku itu udah DVD kayak Guns N' Roses dan lain-lain gitu. Masih kecil udah dicekokin lagu-lagu yang kayak gitu ya? Kalau dicekokin enggak ya, akunya yang ikut oh, terbawa suasana gitu ya, ya, terbawa bisa suasana. sendiri. Karena mungkin di waktu pas Mang Dandi kecil di suasana rumah tuh lagi nyetel musik itu Iya, gitu lagi ngeplay itu Ah, everyday itu sih. Konser tiap poe atau Konser, karaoke, bahkan Iya. aku pernah keciduk sama si mama gitu. anjir keciduk. Keciduk serius, tapi sampai sekarang malunya weh gitu. Iya. Apa Jadi lagi apa ya waktu itu, kalau nggak salah lagi dengerin kaset Led Zeppelin lah, DVD. Oh iya. Tapi yang kompilasi ada Led Zeppelin, ada Oh. Judas Priest, ada Iron Iya, Maiden iya. kayak gitu. Oh, Nah, album kompilasi. gitu. Waktu itu kan HP cuma Nokia ya. Nokia tebal-tebal yang buat Yang jadul itu ya? lempar-lempar anjing galak kalau nggak salah gitu. Nah, dari dapur tuh di videoin aku. Ternyata lagi kayak gini, Mang. Nyanyi-nyanyi telanjang bulat, pakai raket badminton dulu. Gak tahu tuh kalau ada Iya, videonya, iya. kayaknya anak aku juga ngakak kalau lihat itu. Nah, awal-awal kenal musik dan menggemari musik dari situlah kayaknya. Dari situ sampai sekarang ke distract, apalagi banyak teman-teman namanya usia, pasti kenal sama teman-teman baru di Iya, sekolah, iya. di lingkungan di mana. Dan ya alhamdulillah mungkin kenal sama teman-teman itu yang sama-sama menggemari musik dari dulu. Jadi lingkungan aku itu kan lahir di Lembang ya, besar di Lembang. Oh, di Lembang. Di Lembang, Bandung Barat, asli Lembang. Oh. Tapi kalau mama beda. Oh iya. Bapak orang sana. KPBS. KPBS. Pangkalnya KPBS lah. KPSBU kalau Lembang, KPSBU. KPSBU. Ya. Oh. Nah, hidup di lingkungan yang serba-serbi musik mungkin Iya, dari iya, kecil gitu. Apalagi yang dulu itu lagi marak musik-musik punk ya. Di Oh, Lembang iya. itu kayak crush punk, rockabilly kayak gitu teh. Dulu di Lembang itu cukup Lagi kuat. marak gitu ya. Oh, dulu teman-teman lu emang musik juga gitu. Kalau teman-teman sebaya aku enggak, bahkan. Oh, enggak. Enggak. Aku main dulu sama kakak-kakak kelas. Pindah rumah, pindah kampung lah ya namanya Iya, gitu. iya. Pindah kampung. Di sana sama kakak-kakak kelas, sama orang-orang gede yang setiap hari itu aku dijejelin mereka musik-musik punk kayak gitu. Kayak Bad Religion, Ramones, Social Distortion gitu. Awal punk tuh ke situ berarti dari awal punk kenal Ramones terus ya. dari rock tadi si bapak gitu. Iya. Ke punk mulai
suka-suka musik antara cross genre gitu. Oh. Nah, Berarti nggak asing lah ya sama genre kita gitu, Ya, genre si enggak lah. Afrin, si pop punk ini gitu. Nah, ya kita apa dari zaman Ramones gitu, Social Distortion, NoFX, Deflated kayak gitu. Iya, iya. Adalah muncul baru kayak Blink, Green Blink, Day, Green Day, gitu. iya, Nah iya. mulai suka-suka juga tuh. Ah. Udah SD pun kayaknya Udah dengerin, oh. Nah teman-teman aku itu SD dengerin Gigi, Padi, Oh, iya, iya, iya. yang kayak gitu. Ah. Aku dengerinnya Bad Religion, Green Day kayak gitu. Beda sorangan. Beda sorangan. Beda sorangan. Anomali. Gitu mah. Gokil. Dari Keren. kecil emang kayaknya musik itu buat aku itu sumber energi gitu ya. Kebutuhan primer lah, bukan pilihan lagi. Ya, Iya, sama iya, kayak iya. makanan mungkin. Kayak ya. makanan Iya. gitu. Kebutuhan primer. Tapi kalau boleh tahu si Mindless ini lebih condong ke mana, Mang? Rock kah atau pop kah atau apa gitu? Kalau genre kita nggak mengspesifikkan kita rock apa gitu ya. Iya, iya, iya. Kita rock aja sih. Rock aja. Berempat gitu. ini kita sepakat bahwa si Mindless itu adalah rock gitu. Benang merahnya rock gitu. Benang merahnya rock gitu. Entah itu apa teman-teman yang ngedengar si Mindless itu punya value lain Iya, ke iya, Mindless iya. atau pandangan lain ya itu terserah mau dangdut pun ataupun apa gitu. Tapi Terserah kita mereka lah ya. tapi kita di rock ini mencoba menggabungkan beberapa elementasi gitu dari referensi masing-masing personil gitu. Kalau dari segi gitar mungkinnya Irfan, karena Irfan yang meng-create semua lagu gitu. Dia yang bikin bahan semua gitu. Jadi Irfan itu cukup intelek dan juga intens mendengarkan musik-musik rock psychedelic kayak gitu. Oh, Irfan ini yang gitarisnya. Gitaris, oh, Irfan. gitarisnya. Iya. Siapa aja sih? Ada Irfan di gitar, ya yang punya Mindless sebenarnya dia. Oh. Saham tertinggi lah. Saham gitu. tertinggi. Oh. CEO dinasti. Nah, CEO. wah anjing aing muak itu denger itu di Dracin kan lo bawa aja teng. Suwe anjing. Lalu ada Diki di bass. Sekarang Oh, Diki Diki. itu Diki basis terbaru, personel terbaru. Oh, sebelumnya Eh, seperti sih sama siapa? Ada kita ini basis keempat lah Diki tuh. Oh, keempat. Basis Jadi- pas sosis kan. Bass operasi. Jeung sebelah udah kata. Nah, jadi setiap lagu rekaman kita record studio gitu. Iya. Ada 4 lagu yang benar-benar beda basis. Oh. Nah, Jadi- Apa? Lagu single? Proses album sekarang. Oh, proses album sekarang. Oh. Proses album sekarang itu Oh, jadi bukan Diki aja gitu. bukan Diki aja. Keempat basis ini turut kontribusi mengisi album ini. Oh, Jadi si oke, Mindless oke, itu oke. punya 4 basis di album ini dengan tes yang berbeda-beda gitu. Gokil sih. Nah, itu ada Diki, saat ini bass dipegang Diki, terus Iya, iya. di drum ada si Abah yang paling muda, drummer yang paling aku sayangi di antara Iya. drummer lain. Ya akulah sebagai Iya. songkalis penyanyi. Songkalis ya, songkalis. Songkalis karena kalau vokalis itu kan penyanyi yang baik. Nah, Eh. songkalis mah kebalikannya, bukan penyanyi yang baik gitu. Cukup untuk melampiaskan teriakan-teriakan tanpa meminta izin gitu. Iya. Ya pira korek teriak oke-nya izin lah. Punten pada gua ngorowok. Nah, kalau vokalis kayak gitu gitu. Kalau vokalis kayak gitu katanya. harus izin dulu. Izin dulu. Assalamualaikum, abi pada ngorowokan. Gitulah. Oke. Si Mindless Session itu bukan belum terjawab sih, belum ditanyain Iya. juga. Apa gitu referensinya gitu dari selain ada nggak sih selain dari rock itu Nah, sendiri, selain dari rock, dangdut dan lain sebagainya. Kalau referensi teman-teman di Mindless sendiri kan tadi si Irfan psychedelicnya kuat banget ya gitu. Si Abah dan Diki grunge-nya kuat, Diki Grunge. tambah lagi Jepang metal kayak gitulah. Bahkan aku sekarang dari SMP itu mulai menggemari musik-musik death metal, technical death metal, brutal death metal kayak gitu. Oh. Gokil berarti ya. Lirik si Mindless pun beberapa referensi kita ngadopsi dari lirik-lirik death metal Wih. gitu. Mantap sih, tapi dialokasikan ke si Mindless. Iya. Oh. Lirik Lirik bisa dibilang mindless, bukan mindless sih. Oh, si Mindless kan kurang berpikirnya mindless teh. Artinya kayaknya kebalikannya sih. kebalikannya. Keren.
Soalnya nggak kepikiran dari apa lirik death metal sampai dialokasikan ke si Mindless ini. Iya. Gitu. Ada nggak apa referensinya apa tuh? Si lirik. Aku sendiri sih dari SMP mungkin mulai suka technical death metal Jerman, khususnya kayak Necrophagist, Obscura. Iya. Kalau death Obscura orang kapal. ya itu dari sampai sekarang aku ngikutin si Stephen Kummerer kalau Obscura. Iya, iya. Kalau death metal mungkin yang senang itu kayak Gorgas, tapi Suffocation, Dying Fetus gitu. Tapi kita ngadopsi itu kayak yang masuk ke rocknya aja, kayak yang gore pembunuhan atau death-nya itu nggak kita ajakin gitu, nggak kita cari referensi ke situ. Oke. Kalau misalnya manggung nih, Mang Dandi biasanya ada ritual khusus nggak? Atau enggak dari segi passion deh harus? Soalnya yang aku lihat Mang Dandi setiap panggung selalu pakai bucket hat gitu. Oh iya benar, pakai bucket hat. Kenapa tuh? Apakah emang menjadikan karakter si Mang Dandi sebagai frontman gitu? Atau gimana nih? Benar. Itu juga saya jadi pertanyaan. Benar. Apakah nanti pas si bucket hat pas manggung dikiekeun? Toleran gitu. Katanya. Betul jawab. Bisa jadi. Kalau ritual sih paling ya selain berdoa ya warming up ya pastinya gitu. Selama durasi main stage kita harus tetap jaga energi juga gitu. Benar. Warming up itu penting. Nggak ada ritual lain selain itu. Selain itu nggak ada lagi gitu. Minum air mineral ya. Mineral. Karena di Mindless itu nggak ada yang mabuk teman-teman gitu. Makanya kayak kemarin beberapa event ngasih kita minuman, kita take away, kita kasihin ke kru-kru kita gitu. Oh, karena si personilnya nggak ada yang alkohol. Alhamdulillah nggak ada. Gokil, Diki mungkin kali-kali lah cuma bir dia gitu. Oh, bir. Ya, tapi insya Allah katanya Hijrah. Membaik lah, berusaha membaik gitu. Gokil, Entah gokil. itu mau jadi logout dari Islam atau Jadi lockout. Kejauhan itu. Jadi lockout. Jauh tadi. itu sih ritual nggak ada yang aneh-aneh gitu. Iya. Terus bisa jadi minum darah kelinci gitu ya karena death metal gitu. Tapi itu pertanyaan bucket hat Oh, gimana? bucket hat, iya. Iya. Apa ya? Mungkin lebih ke staging aja ya. Jadi action panggung aja gitu karena aku nggak bisa gondrong nih karena di kantor itu nggak boleh gondrong. Syarat jadi pekerja ke kantor di kerjaan gitu. Jadi kalau headbangnya tuh enakeun gitu, Oh iya sih. Makanya ya disiasati lah minimal rada mantes gitu. Oh. Pakai topi ya terus kan style doang gitu. Style doang. Dari Dandi sendiri tuh pakai bucket hat. Iya, Gitu. style doang lah gitu. Si Abah kan gondrongnya gitu, Diki gondrong pakai kalung salib lagi dia mah. Nah, kalau aku apa sih gitu yang bisa dijual ya mungkin banyak teman-teman juga yang nanyain kayak Awanda tadi kenapa pakai bucketnya ya itu doang sih, nggak ada alasan lain Nggak gitu. ada alasan Staging apapun doang ya. ya. Sama Sera mungkin lampu karena aku minusnya lumayan edannya gitu. Oh. Jadi mengganggu juga gitu. Iya. Makanya ketutupan lah kalau Oh. pakai Jadi pakai bucket hat jadinya lumayan membantu ya. lumayan membantu. Kalau misal nanti si Mindless gitu manggung tapi nggak bawa bucket hat gimana? Bakalan tetap manggung atau cabut aja? Ya profesional lah. Profesional aja ya. Kan untuk menutupi cahaya lampu gitu. Jangan ada cahaya kayaknya. Jangan ada cahaya Ya. atau enggak ini si kacamatanya pakai kaca film. Nah, betul juga jadi. Salah satu harus mengalah lah. Kalau aku nggak pakai topi, otomatis panitia jangan ada lampu yang menyorot ke mata. Ya. Gokil. Tapi nanti banget poek. Kalau banget sih udah poek, wajar lah itu kan nggak jadi permasalahan aku mah. Seru, Gitu sih. Seru asli. Aduh, Bang Dandi. Ada rencana apa gitu si Mindless ke depannya? Nah, Album kah atau apakah sesuatu gitu yang mengejutkan lah gitu? kalau rencana terdekat sih album ya kayaknya karena Album. masa produksi, masa workshop kita udah selesai kemarin master mixing udah selesai, full album gitu. Oh, gokil. Sekarang tinggal didistribusikan. Kita ada beberapa teman-teman juga yang merekomendasikan bahkan menawarkan untuk ikut gabung di salah satu wadah mereka lah gitu. Tapi kita belum bisa menjawab karena masih itu, dalam kita masih berempuk, masih baiknya kayak gimana. Soalnya kalau kita Apa ini teh label? ada label, ada beberapa lah. Oh iya. Teman-teman yang ngajakin untuk gabung di wadahnya mereka gitu. Label pun ada gitu, lumayan bergengsi lah gitu. Ya, gokil. Gitu. Gitu. Cuma
kalau si Mindless itu bukan band yang pengen kebut-kebutan gitu. Kita nge-flow aja, jadi ngisi waktu di hari weekend nggak ada kegiatan, kita ke studio, kita manggung. Dan si Mindless pun sampai titik sekarang nggak tahu bakal kayak gini gitu. Nggak tahu bakal Seserius ini. konsisten kayak gini. Jadi Iya. kita udah nyemplung semualah gitu. Kagok gitu. Makanya kalau dikejar, ada ngejar apa nih yang lagi ini ya, kita mah band-band standarisasi apa adanya lah gitu. Kalau band kan harus punya album, harus ikut tour kemana-mana gitu. Kayaknya itu udah menjadi langkah kalau kita bisa dikatakan kita sebagai pelaku musik ataupun musisi. Iya. Gitu. Nggak ada gimmick-gimmickan lah gitu. Setuju. Kita doakan semoga Mindless Cepet rampung tahap Amin, albumnya amin. lancar. Semuanya Amin, lancar. amin. Diberi kesehatan juga Amin. personal-personalnya. Ya pengennya sih ini ya nggak cuma Mindless, kayak teman-teman pun yang kita kenal gitu. Apalagi yang region kita nggak jauh-jauh nih, Cimahi, Bandung Cimahi. Mending kita adain apa nih? Ya sesuatu lah ya. Si Mindless itu butuh gebrakan seperti itu dengan teman-teman gitu. Jadi kalau di Mindless sendiri apa nih yang lagi dikejar, nggak ada. Bahkan yang lagi dikejar itu kita apa nih yang bisa dikolaborasikan antar band gitu, antar genre gitu. Ya yang paling ditunggu sih sama aku sendiri si Everin gitu. Wes. Oke. Kita lagi salting ya. Kita lagi ngapain nanti Lagi- kita mau lagi ngapain, podcast. Everin? Kita lagi podcast. Sama Everin juga ada something lah, Ya, yang itu bakal ada pasti keluar. Sesuatu yang bakal keluar lah nantinya. Iya. Masih dirahasiakan juga sih. Soalnya aku itu seneng ya, cukup aware juga nih ke band-band yang emang konseptual gitu. Iya. Makanya aku tuh pengen nanya ini ke Everin teh, Apa tuh? kenapa boleh. selalu pakai color warna biru gitu? Karena aku seneng musik itu yang emang band itu yang terkonsep, gitu, yang ada esensinya, ini band teh ngarahnya kemana, secara marketplace-nya akan dikemanakan. Iya. Nah, lihat Everin itu penasaran sih, birunya itu kenapa sih suka dipakai gitu? Nah, sebenarnya Gokil. dari awal tuh, pas awal Everin muncul, Oke. kita nggak mikirin konsep warna ya, nggak Nggak, mikirin nggak. konsep harus Nggak. begini, enggak. Nggak Cuman kepikiran. yang kita kepikiran tuh konsep musiknya, karyanya harus seperti ini. Cuman ada waktu itu pada saat hiatus pertama dengan vokalis pertama, formasi pertama, gabungnya Egy. Nah itu kita remukan lagi, Kita bisa dibilang kayak Rebranding lagi. iya, rebranding lagi, generasi lagi. kedua gitu. Oke. Nah, kenapa warna biru? Karena warna biru itu melambangkan kemandirian. Oke. Iya. Kemandirian, terus kalau nggak salah tuh kayak kedewasaan. Oke, sepakat. Kayak gitu-gitu. Iya sih, makanya selain warna biru juga, si Everin teh emang konsepnya nggak main-main sih menurut aku ya. Kayak dari judul lagu pun nama-nama cewek semua Nama cewek. kayaknya gitu. Siti, Jadi Kokom, Fatima. Yanti kayak. Jadi yang dikemas tuh bukan musik atau highlight Instagram aja gitu. Oke. Tapi kayaknya sekecil-kecilnya lah Semua gitu. elemen harus di blow up ya. Ya, Oke. tapi sebenarnya nggak harus juga sih. Cuma biar Kita- kelihatan rapih aja gitu. Kita seneng kerapihan, Iya, seneng kerapihan aja. Iya. detail kecil kayak gitu tuh bagi kita tuh justru penting gitu. Iya, gitu ya. benar sih, benar sepakat itu. Apalagi di sosmed. Kalau Ya, sosmed kan ya. orang-orang pasti ngelihatnya visual kan, Betul, ngeliat visual betul. menarik apa Iya. enggak. Bahkan kayak gitu. jualan kita juga Nah, kan. benar. Oke, Kayak sepakat sih. begitu. Keren nih sih Everin itu. Si Miles juga kadang nyari referensi, kayak misalnya ya salah satunya Everin juga menjadi referensi si Mindless. Wah, Serius, kita nggak menutup diri, nggak menutup apapun Iya, gitu. iya. Selagi teman-teman itu menarik, wah ya kita ATM gitu. Tapi bukan berarti kita juga mencuri sesuatu Ya, yang bukan betul, pada betul. haknya Setuju. kita gitu. Setuju. Kita meng-ATM bahwa ya Everin keren nih. Kita bisa apa nih dari Everin, bisa ngambil kalau Apanya misalnya gitu, kebaikannya kita, wah hikmahnya banyak banget nih dari si Iya, Everin iya, nih. iya. Everin lo baik banget bro. Bulan Ramadan. Ustadz. Besar gitu. Oke gitulah makanya itu berarti ya rapi gitu, emang penting sih Iya, iya, di band itu gitu. Jadi
seneng banget kalau lihat band-band itu yang emang dikonsep sedemikian rupa lah. Terkonsep Ya, lah ya. nggak ada gimmick-gimmickan yang nggak seharusnya kita visualkan ataupun kita lihatkan ke khalayak publik Iya. gitu. Hey.